Anda tidak sedang membaca ini secara kebetulan. Ada sesuatu di dalam diri Anda yang sedang mencari jawaban. Mungkin pencarian itu sendiri adalah tanda paling jelas bahwa Anda sedang dipanggil. Mereka yang terpilih merasakan saatnya tiba untuk terjaga. Dan jika Anda berada di sini, maka waktunya telah datang. Pernahkah Anda merasa membawa sesuatu yang berbeda? Bahwa Anda tidak sepenuhnya cocok dengan dunia seperti adanya. Seakan ada kebijaksanaan di dalam diri Anda yang tak pernah diajarkan siapapun, namun selalu hadir dengan tenang, menunggu saatnya muncul. Itu bukan khayalan. Itu adalah esensi diri Anda yang sedang berusaha tampil ke permukaan. Banyak orang berusaha mengabaikan panggilan batin ini. Mereka berpura-pura normal, menekan perasaan, dan hidup terperangkap dalam pola yang tidak sejalan dengan jiwanya. Namun mereka yang terpilih tidak bisa begitu saja menutupinya. Mereka merasakan terlalu banyak, mengetahui terlalu banyak, bahkan tanpa mampu menjelaskan sepenuhnya. Sejak kecil mungkin Anda sudah memperhatikan hal-hal yang tidak dilihat orang lain, merasakan kehadiran, tanda, firasat, atau sekadar memiliki keyakinan aneh bahwa Anda tidak pernah benar-benar sendirian, bahkan dalam keheningan. Mereka yang terpilih tumbuh dengan kepekaan yang lebih tinggi, meski dunia berusaha membuat mereka melupakannya. Hari ini, Anda akan mengenal 7 anugerah spiritual yang menandai mereka yang sungguh terpilih. Anugerah ini adalah tanda-tanda mendalam yang tidak hadir pada sembarang orang. Ia ditanamkan di dalam diri Anda sebagai alat suci untuk menjalani misi yang hanya jiwa Anda yang mengetahuinya. Mungkin Anda telah merasakannya dalam momen sederhana. Sebuah mimpi yang mengungkapkan sesuatu, intuisi yang datang tepat waktu, atau dorongan tak tertahankan untuk menolong seseorang. Atau mungkin di saat sulit, ketika Anda merasakan kekuatan tak terlihat melindungi, bahkan saat segala sesuatu tampak hilang. Tidak ada satupun dari itu yang kebetulan. Anugerah ini adalah bukti bahwa Anda hadir bukan hanya untuk sekadar ada, melainkan untuk membawa perubahan. Anda telah dipisahkan, Anda telah ditandai, Anda telah dipanggil, dan kini saatnya memahami apa yang Anda bawa. Sebab ketika mereka yang terpilih terjaga, dunia di sekitar mereka mulai berubah. Jika pesan ini menyentuh Anda, maka perjalanan Anda telah dimulai. Tidak ada jalan kembali. Anugerah pertama, intuisi mendalam. Anugerah pertama yang biasanya terbangun dalam diri mereka yang terpilih adalah intuisi. Ia bukan sekadar perasaan. Ia bagaikan suara batin, lembut namun tegas, yang berbicara saat semua di sekitar terdiam. Suara ini tidak berteriak, tetapi ketika terdengar, Anda merasakan dengan jelas bahwa jalan itu harus diikuti. Seakan ada sesuatu di dalam diri Anda yang tahu arah, bahkan ketika pikiran masih bimbang. Intuisi ini tidak bersandar pada logika atau pengalaman. Ia muncul begitu saja. Anda merasakannya di dada, di perut, kadang berupa getaran atau rasa dingin yang datang entah dari mana. Tubuh merespons apa yang jiwa sudah tahu. Banyak dari mereka yang terpilih melaporkan telah memiliki intuisi sejak kecil. Mereka bisa merasakan saat seseorang tidak bisa dipercaya, ketika suatu tempat membawa energi yang aneh, atau ketika sesuatu yang baik akan segera terjadi. Bahkan tanpa memahami, mereka sudah tahu. Seiring waktu, mereka menyadari bahwa mengabaikan perasaan ini selalu mendatangkan konsekuensi. Anugerah ini tidak hadir untuk mengesankan, melainkan untuk melindungi. Intuisi adalah bentuk komunikasi spiritual. Seakan ada bagian dari diri Anda yang terhubung langsung dengan dimensi yang lebih halus, menerima bimbingan bahkan sebelum peristiwa terwujud di dunia nyata. Mimpi juga menjadi saluran bagi intuisi ini. Bukan mimpi biasa, melainkan mimpi yang tetap hidup dalam ingatan. Meski Anda sudah terbangun mimpi yang penuh pesan, simbol, atau perjumpaan dengan orang yang tak dikenal, namun terasa familiar. Mereka yang terpilih tahu kapan sebuah mimpi hanyalah mimpi, dan kapan itu merupakan peringatan. Ada kalanya intuisi ini begitu kuat hingga terasa mengganggu. Anda mencoba merasionalisasi, tetapi sesuatu di dalam diri menarik Anda ke arah lain. Saat dipilih untuk mengabaikannya, sesuatu terjadi. Saat Anda mengikutinya, meski tanpa memahami, segalanya justru menemukan tempatnya. Inilah kekuatan sunyi dari anugerah pertama. Sepanjang hidup, intuisi menjadi kompas sejati. Dalam hubungan, dalam pilihan profesional, dan dalam keputusan yang paling sederhana hingga paling kompleks, mereka yang terpilih seringkali dipandu bukan oleh logika, melainkan oleh perasaan.
Bahkan jika mereka tidak dapat menjelaskan alasannya, pada akhirnya mereka selalu menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang tepat. Kepekaan ini bukanlah kelemahan, melainkan tanda adanya keterhubungan. Mereka yang merasakan hidup dengan dalam mampu menangkap sesuatu yang tidak disadari orang lain. Mereka yang terpilih seringkali tergerak oleh hal-hal yang tampak kecil. Mereka merasakan getaran suatu lingkungan, tatapan seseorang, atau maksud tersembunyi di balik kata-kata. Seiring waktu, kepekaan ini berkembang. Apa yang dulu hanya berupa firasat samar, berubah menjadi arah yang jelas. Mereka tidak lagi panik menghadapi kekacauan di sekitar, karena percaya pada kompas batin mereka. Mereka memahami bahwa sekalipun dunia berkata tidak, jiwa mereka mungkin sedang berkata ya. Intuisi juga menunjukkan jalan, bahkan ketika tidak ada yang tampak di depan. Seperti berjalan dalam gelap, dengan keyakinan bahwa ada tanah di bawah pijakan. Dan saat melihat ke belakang, segalanya menjadi masuk akal. Setiap langkah, setiap pilihan, semua ternyata sedang dipandu. Anugerah ini membangkitkan sesuatu yang dalam, keyakinan diri, serta kepercayaan pada hal-hal tak kasat mata. Seseorang berhenti mencari pengakuan dari luar, karena menyadari nilai dari persepsi dirinya sendiri. Mereka belajar mendengarkan dengan lebih saksama apa yang dikatakan dunia batinnya, dan semakin ia mendengarkan, semakin jelas jalan yang ditemukannya. Bagi banyak orang, inilah anugerah yang memulai perjalanan spiritual. Tidak memerlukan studi atau persiapan khusus. Cukup dengan penuh perhatian, cukup dengan merasakan, dan menerima bahwa tidak semua hal harus dijelaskan. Ada kebenaran yang hanya bisa dirasakan dengan hati. Jika Anda pernah mengalami momen ketika ada sesuatu yang mendorong Anda untuk pergi atau tidak pergi, lalu kemudian menyadari bahwa keputusan itu membawa perbedaan besar, ketahuilah ini, anugerah itu sudah ada di dalam diri Anda. Dan semakin Anda menghormati suara itu, semakin kuat ia menjadi. Mereka yang terpilih belajar untuk mendengar, mempercayai, dan mengikuti. Kedua, anugerah empati penyembuh. Sebagian orang bukan hanya memahami rasa sakit orang lain, tetapi juga merasakannya seakan itu miliknya sendiri. Bukan karena berlebihan, bukan pula drama. Itu adalah empati murni. Dan bagi mereka yang terpilih, empati ini hadir dengan tujuan lebih besar, untuk menyembuhkan. Anugerah ini tampak sebagai kepekaan yang sangat kuat. Kadang, cukup dengan memasuki sebuah ruangan, mereka langsung merasakan beban emosional orang-orang di sana. Mereka menangkap kesedihan tersembunyi, kegelisahan yang tersamarkan, dan luka yang tak terucap. Seringkali, mereka merasakannya dalam tubuh mereka sendiri, seolah jiwa mereka langsung terhubung dengan jiwa orang lain tanpa kata, tanpa penjelasan. Mereka hanya merasakan, dan sedalam itu sehingga mustahil untuk diabaikan. Oleh sebab itu, orang-orang yang terpilih seringkali menjadi tempat bersandar bagi mereka yang sedang dalam krisis. Teman, orang asing, bahkan anak-anak, semua merasa diterima di dekat mereka. Ada sesuatu dalam energi mereka yang menghadirkan ketenangan. Kadang, cukup dengan keberadaan mereka, hati bisa menjadi lebih damai. Banyak dari mereka yang kemudian menyadari bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Tidak selalu dengan tangan meski ada yang demikian, tetapi melalui tatapan, kata-kata yang tepat, atau dengan mendengarkan secara tulus. Seolah jiwa mereka tahu apa yang harus disampaikan, bahkan tanpa persiapan. Ada juga yang menyalurkan energi penyembuhan melalui sentuhan, pelukan, atau doa batin. Beberapa merasakan kehangatan di tangan mereka, sebuah energi yang bergerak ketika berada dekat dengan seseorang yang terluka. Itu bukan ilusi, itu adalah anugerah yang bekerja dimensi batin yang termanifestasi melalui tubuh. Namun, anugerah ini tidak selalu mudah dijalani. Merasakan begitu banyak bisa sangat melelahkan. Mereka yang terpilih sering menyerap emosi orang lain, seringkali tanpa sadar. Mereka bisa merasa terkuras, sedih tanpa sebab, atau kelelahan fisik setelah berada di dekat seseorang yang sedang terbebani secara emosional. Karena itu, sangat penting bagi mereka yang memiliki anugerah ini untuk belajar melindungi diri, menetapkan batas, menjaga energi mereka sendiri, dan mengisi kembali melalui meditasi, alam, atau keheningan. Empati adalah anugerah, tetapi perlu dijaga keseimbangannya. Anugerah ini juga membangkitkan welas asih yang dalam. Mereka yang terpilih tidak mudah menghakimi. Mereka memahami bahwa di balik setiap tindakan selalu ada sebuah cerita, ada luka, ada alasan. Dan karena hal itu,
Mereka menjadi saluran penerimaan bagi siapapun yang membutuhkan cahaya. Menyembuhkan tidak berarti menyelamatkan. Seseorang yang terpilih hadir bukan untuk memikul beban dunia, melainkan untuk menjadi jembatan antara luka dan pemulihan, antara kebingungan dan kejernihan, antara keputusasaan dan harapan. 3. Anugerah komunikasi dengan yang ilahi. Tidak semua orang mampu mendengar suara yang halus dari sumber ilahi, tetapi ada yang merasakannya begitu dekat dan jelas, seolah-olah semesta sedang berbisik langsung ke hati mereka. Yang terpilih tidak hanya percaya pada dimensi spiritual, tetapi hidup dalam dialog dengannya. Anugerah ini dapat muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang mendengar, ada yang melihat, ada pula yang hanya sekadar mengetahui dengan pasti. Ia adalah kebijaksanaan yang muncul dari keheningan, sebuah jawaban yang datang tanpa diduga, sebuah pesan yang hadir ketika tidak ada seorang pun di sekitar. Beberapa orang menerima pesan ini melalui doa pribadi, meditasi, atau bahkan di momen sederhana seperti saat mandi, berjalan, atau memandang langit. Tidak penting di mana. Ketika seseorang yang terpilih selaras, komunikasi itu terjadi. Koneksi dengan yang ilahi membawa bimbingan. Seringkali ketika yang terpilih merasa ragu, tersesat, atau bingung, tiba-tiba sesuatu menjadi jelas. Mereka merasakan kepastian akan apa yang perlu dilakukan, seolah-olah sebuah cahaya batin dinyalakan untuk menunjukkan jalan. Terkadang mereka juga menerima visi, bukan selalu dengan mata fisik, melainkan dengan pandangan jiwa, berupa gambar, simbol, wajah, atau adegan yang hadir bersama pemahaman yang dalam. Itu seperti menyaksikan sesuatu yang spiritual yang terjadi dari dalam diri. Anugerah komunikasi dengan yang ilahi bukanlah soal agama, melainkan soal hubungan. Ia bersifat pribadi, unik, dan setiap orang yang terpilih mengalaminya dengan cara yang berbeda. Tidak ada aturan baku. Yang terpenting adalah mengenali kapan komunikasi itu terjadi dan menghormati apa yang disampaikan. Banyak yang menerima peringatan, nasihat, bahkan perlindungan melalui anugerah ini. Ada yang merasakan kekuatan tak terlihat mencegah sebuah kecelakaan, atau mendengar suara lembut berkata, "Jangan pergi." Dengan mengikuti bisikan itu, mereka kemudian menyadari bahwa mereka terhindar dari sesuatu yang serius. Itu bukan kebetulan, melainkan bentuk perhatian spiritual. Anugerah ini juga menjadikan yang terpilih sebagai pembawa pesan. Mereka tidak selalu menyimpan sendiri apa yang diterima. Ketika merasa harus berbagi, mereka menyampaikannya, dan sering kali kata-kata mereka menyentuh tepat pada jiwa yang membutuhkannya. Seolah-olah semesta menggunakan suara mereka untuk menjangkau jiwa lain. Karena itu, wajar bila orang dengan anugerah ini sering menolong orang lain tanpa menyadarinya. Kadang sebuah kalimat yang terucap pada saat yang tepat mampu mengubah hari atau bahkan hidup seseorang. Sebab kata itu tidak hanya datang dari pikiran, melainkan dari sumber yang lebih tinggi. Mereka yang memiliki anugerah ini cenderung hidup dengan keyakinan batin yang mendalam. Bukan keyakinan buta, melainkan keyakinan yang lahir dari pengalaman nyata akan kehadiran yang melampaui nalar. Mereka pernah menerima jawaban yang mustahil, pernah selamat dari cara yang tak bisa dijelaskan, dan karena itu, mereka belajar untuk percaya. Namun, anugerah ini juga membawa tanggung jawab, sebab ketika Anda telah mendengar suara spiritual, Anda tidak bisa lagi berpura-pura tidak mendengarnya. Kebenaran yang diungkapkan menuntut tindakan, dan yang terpilih belajar untuk mengikuti bimbingan itu, bahkan ketika pada awalnya belum sepenuhnya memahami segalanya. 4. Anugerah penglihatan batin dan kejernihan spiritual. Ada orang-orang yang mampu melihat melampaui apa yang tampak di depan mata. Mereka tidak hanya melihat yang ada di luar, tetapi juga apa yang tersembunyi di baliknya, di dalamnya, di balik tirai realitas. Kemampuan ini adalah salah satu anugerah paling khas dari mereka yang terpilih. Penglihatan batin dan kejernihan spiritual. Penglihatan batin bukanlah tentang meramal masa depan seperti yang sering digambarkan dalam film. Ia adalah kemampuan untuk merasakan apa yang tersembunyi, apa yang tidak terucapkan, apa yang tidak mudah ditangkap oleh kebanyakan orang. Seolah-olah seseorang yang terpilih memiliki akses ke dimensi lain dari keberadaan, di mana segalanya menjadi lebih jelas, lebih sejati, lebih dalam. Anugerah ini dapat hadir dalam bentuk gambaran atau penglihatan dari dalam diri. Hal ini dapat hadir dalam bentuk sensasi, seperti merinding, rasa tidak nyaman, kesemutan, atau firasat kuat. Kadang juga muncul sebagai pengetahuan yang tiba-tiba hadir tanpa sumber yang jelas, namun penuh kepastian.
Orang yang memiliki anugerah ini dapat melihat melampaui permukaan. Mereka mampu merasakan niat sejati di balik senyuman. Mereka tahu kapan ada sesuatu yang tidak selaras, meskipun segalanya tampak normal. Seringkali, mereka melihat tanda-tanda yang tidak terlihat oleh orang lain, angka, simbol, atau pesan yang hadir dalam keseharian. Kemampuan ini juga dapat muncul dalam mimpi. Mimpi-mimpi tersebut begitu jelas, penuh makna, dan tidak pudar setelah terbangun. Ada kalanya, seseorang mengalami kilasan penglihatan ketika terjaga seperti cahaya, bayangan, atau adegan yang muncul tiba-tiba. Kejernihan batin adalah pelengkap dari kemampuan ini. Jika penglihatan batin memperlihatkan yang tak kasat mata, maka kejernihan batin menghadirkan maknanya. Rasanya seperti sebuah pengetahuan mendalam yang menuntun pada apa yang perlu dilakukan. Bahkan ketika segalanya tampak membingungkan di luar, hati tetap mengetahui kebenaran, meski pikiran belum memahaminya. Kejernihan batin memberi arah. Di tengah keraguan, seseorang dengan karunia ini dapat merasakan mana yang sejati. Mereka mungkin tidak memiliki semua jawaban, namun tahu langkah berikut yang harus diambil. Anugerah ini membantu seseorang membuat keputusan yang bagi orang lain terlihat berisiko, tetapi terasa benar di dalam dirinya. Bisa jadi mereka pindah ke kota baru, menjauh dari seseorang, atau memulai sesuatu yang berbeda. Semua itu terjadi karena ada sesuatu di dalam diri mereka yang melihat dan memahami apa yang belum ditangkap orang lain. Seringkali, mereka mampu mengenali pola spiritual dalam berbagai peristiwa. Mereka menyadari adanya siklus, pengulangan, dan keterhubungan dari kejadian yang tampak acak. Mereka memahami pelajaran yang semesta ingin sampaikan, bahkan melalui situasi yang paling sulit. Anugerah ini juga membuat mereka peka terhadap tanda-tanda seekor kupu-kupu yang tiba-tiba muncul, sebuah benda yang jatuh tanpa alasan, atau sebuah lagu yang diputar tepat pada waktunya. Semua itu memiliki arti bagi mata batin yang telah terjaga. Tidak ada yang terlewatkan, namun anugerah ini tidak selalu terasa nyaman. Melihat apa yang tersembunyi bisa menyakitkan. Menyadari niat sejati seseorang, merasakan energi negatif, atau menyaksikan kebenaran yang tidak ingin dilihat orang lain, dapat membuat kesepian. Itulah sebabnya, seseorang yang memiliki karunia ini perlu menumbuhkan keseimbangan emosi serta keyakinan pada perjalanan jiwanya. Anugerah berikutnya adalah keterhubungan dengan misi jiwa. Mereka yang terpilih tidak pernah merasa sepenuhnya puas dengan kehidupan yang biasa-biasa saja. Mereka mungkin mencoba menyesuaikan diri, hidup sesuai harapan umum, atau mengikuti pola yang ada. Namun selalu ada panggilan dari dalam diri yang terdengar lebih kuat, sebuah bisikan yang berkata, Anda hadir untuk sesuatu yang lebih besar. Ini adalah perasaan bahwa hidup harus memiliki tujuan, bukan sekadar ada, melainkan membawa dampak. Mereka merasakan bahwa keberadaannya di dunia ini bukanlah kebetulan. Sejak dini, mereka sudah merasakan keresahan batin, merasa dunia tidak sepenuhnya masuk akal. Mereka mempertanyakan aturan, struktur, dan struktur kehidupan. Mereka melihat penderitaan orang lain, lalu bertanya, bagaimana saya dapat melakukan sesuatu yang berbeda? Bagaimana saya bisa menjadi bagian dari solusi? Ini bukan kesombongan, melainkan panggilan jiwa. Panggilan itu tidak pernah padam. Ia tumbuh seiring waktu, berdenyut semakin kuat saat seseorang berada dalam lingkungan yang tidak memberi nutrisi bagi jiwanya. Ketika hidup hanya untuk uang atau rutinitas, jiwa mulai berteriak. Anugerah ini hadir sebagai kekuatan dalam yang mendorong seseorang terus maju, bahkan ketika segala hal seakan meminta untuk berhenti. Meski mereka jatuh, kecewa, atau gagal, panggilan itu tetap ada. Misi jiwa jarang berbentuk sesuatu yang mudah. Seringkali ia melibatkan sentuhan pada kehidupan orang lain dalam bentuk penyembuhan, pengajaran, inspirasi, atau membangkitkan kesadaran. Kadang misi itu besar, kadang sederhana, namun selalu membawa transformasi, selalu meninggalkan jejak, selalu ada benih yang ditanam. Mereka yang terpilih merasakan kebutuhan mendalam untuk membantu, bahkan tanpa mengetahui caranya, bahkan tanpa memiliki semua sumber daya. Mereka tetap ingin melayani, mereka ingin bersinar, mereka ingin meninggalkan dunia dalam keadaan lebih baik daripada saat mereka menemukannya. Ini bukan sekadar keinginan, ini adalah bagian dari takdir. Hadiah ini juga membawa keberanian yang berbeda. Meski ada rasa takut, mereka yang terpilih tetap melangkah maju. Tanpa jaminan apapun, mereka tetap percaya, karena mereka merasakan bahwa mereka tidak sendirian.
Ada sesuatu yang menuntun mereka, ada sesuatu yang menopang mereka, dan dari sinilah mereka mendapatkan kekuatan untuk terus melangkah, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang percaya. Dalam banyak kasus, rasa sakit adalah bagian dari misi. Mereka yang terpilih menghadapi pergulatan yang intens. Namun, seiring waktu, mereka menyadari bahwa setiap luka telah mempersiapkan diri mereka. Setiap jatuh telah menguatkan mereka. Tidak ada yang sia-sia. Setiap pengalaman membuat mereka lebih mampu memenuhi apa yang datang untuk mereka jalani. Jika Anda merasakan ada sesuatu yang perlu lahir dari dalam diri, sebuah pesan, sebuah proyek, sebuah pelayanan, maka anugerah itu sudah berdenyut di dalam dada Anda. Mungkin segala yang telah Anda jalani sampai saat ini hanyalah persiapan untuk saat ini. 6. Hadiah perlindungan dan ketangguhan. Ada sesuatu yang dimiliki semua jiwa terpilih. Mereka pernah melalui situasi yang bisa saja menghancurkan siapapun, namun mereka tidak hancur. Ada sesuatu yang melindungi mereka. Ada sesuatu yang mengangkat mereka kembali. Bahkan ketika segalanya tampak hilang, sebuah kekuatan tak terlihat menjaga mereka agar tidak terpuruk terlalu lama. Hadiah ini bukan hanya sekadar daya tahan emosional, tetapi juga sebuah kekuatan spiritual yang sunyi namun sangat kuat. Ia muncul ketika semua orang menyerah, namun jiwa yang terpilih tetap bertahan. Ketika segalanya tampak salah, namun mereka tetap berjuang. Ketika tidak ada yang percaya, namun mereka tetap membawa keyakinan. Mereka menjalani ujian yang lebih berat dibanding kebanyakan orang, karena jiwa mereka sedang ditempa dalam api. Rasa sakit menajamkan mereka. Tantangan membentuk kekuatan mereka, jatuh menjadikan mereka lebih bijak. Dan seiring waktu, mereka memahami bahwa setiap luka telah membuat mereka lebih kuat. Ada perlindungan yang selalu menyertai jiwa-jiwa ini, sesuatu yang mencegah kegelapan menyentuh mereka terlalu dalam. Mereka mungkin menghadapi situasi sulit, tetapi sering kali ada hal kecil yang menyelamatkan mereka. Sebuah keterlambatan, sebuah penolakan yang semula tampak buruk, namun ternyata merupakan jalan keluar. Perlindungan ini juga hadir melalui intuisi. Jiwa yang terpilih dapat merasakan ketika ada sesuatu yang salah. Mereka merasa kapan harus menjaga jarak dari tempat atau seseorang. Kadang mereka tidak mengerti mengapa merasa tidak nyaman, namun belakangan mereka menyadari bahwa mereka sedang dijauhkan dari sesuatu yang tak terlihat. Bahkan ketika mereka diserang secara batin, emosional, atau melalui kata-kata, perlindungan itu tetap menjaga mereka. Upaya untuk menjatuhkan mereka tidak bertahan lama. Mereka mungkin merasakan beratnya beban, tetapi selalu ada sesuatu yang lebih besar menopang mereka, seolah mereka dikelilingi oleh kehadiran tak terlihat yang selalu menjaga dan turun tangan ketika diperlukan. Kekuatan ini juga tampak dalam bentuk ketangguhan. Mereka yang terpilih tidak terjebak terlalu lama dalam rasa sakit. Mereka merasakan, menangis, menderita, namun mereka bangkit kembali, selalu bangkit kembali. Dan ketika mereka bangkit, mereka kembali dengan kekuatan yang lebih besar, kesadaran yang lebih dalam, serta keterhubungan yang lebih kuat pada misi mereka. Hadiah perlindungan dan ketangguhan berjalan seiring dengan keyakinan. Jiwa yang terpilih belajar melalui pengalaman hidup untuk percaya. Mereka memahami bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Ada tujuan dalam setiap kehilangan, dalam setiap kejatuhan, dalam setiap keheningan. Dan kesadaran inilah yang memberi mereka ketenangan di tengah badai. 7. Hadiah hukum sebab akibat atau hukum keterhubungan energi. Apa yang Anda lakukan akan kembali kepada Anda. Ini adalah sebuah kebenaran spiritual yang tidak hanya diketahui oleh jiwa-jiwa terpilih, tetapi juga benar-benar mereka rasakan. Mereka menghidupinya dengan intensitas yang jauh lebih kuat dibanding orang lain. Bagi mereka, tidak ada yang luput dari perhatian semesta. Setiap pikiran, setiap kata, setiap tindakan membawa konsekuensi. Hadiah ini adalah persepsi yang jelas tentang hukum keterbalikan, dan ia muncul dengan kekuatan luar biasa dalam kehidupan mereka. Ketika mereka melakukan kebaikan, semesta merespons dengan berkat yang nyata. Ketika mereka melakukan kesalahan, bahkan tanpa sengaja, mereka merasakan akibatnya hampir seketika. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai pengingat dan pembelajaran. Ini adalah penyelarasan, seolah-olah kehidupan menjaga mereka pada jalan yang lebih sempit, lebih sadar, dan lebih bertanggung jawab. Jiwa-jiwa terpilih tidak bisa hidup dengan autopilot terlalu lama.
Spiritualitas itu sendiri menuntut agar mereka hidup dengan tujuan dan kebenaran. Ada suatu kesadaran halus yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa tertentu. Mereka memahami sesuatu yang tidak bisa dipelajari dari buku semata, tidak bisa dipaksakan oleh doktrin apapun, melainkan lahir dari kedalaman pengalaman batin. Kesadaran itu sederhana, tetapi sangat kuat. Setiap benih yang ditanam akan kembali. Mereka menyadari bahwa kehidupan bekerja dengan hukum yang adil, meski cara kerjanya seringkali tak terlihat oleh mata biasa. Jika mereka menolong seseorang, cepat atau lambat, pertolongan itu akan kembali dengan cara yang tidak terduga. Bisa jadi melalui orang asing di jalan, melalui sahabat yang hadir tepat waktu, atau melalui pintu rezeki yang terbuka tanpa diduga. Begitu pula sebaliknya, jika mereka menyakiti seseorang, bahkan tanpa niat buruk, energi itu akan kembali. Bukan selalu dalam bentuk yang sama, tetapi dalam bentuk pelajaran yang membawa refleksi dan pertumbuhan. Kesadaran ini bukan sekadar teori. Ini adalah sesuatu yang mereka alami langsung. Mungkin mereka pernah mengucapkan kata yang melukai hati seseorang, lalu beberapa waktu kemudian, mereka sendiri merasakan sakit serupa. Mungkin mereka pernah memberi bantuan kecil tanpa pamrih, lalu menemukan hidup mereka dipenuhi oleh orang-orang yang siap menolong di saat genting. Dari pengalaman-pengalaman itu, mereka belajar bahwa hidup ini adalah jaringan energi yang saling berbalas, saling beresonansi, dan saling menjaga keseimbangan. Karunia ini membangkitkan rasa tanggung jawab spiritual yang mendalam. Jiwa-jiwa yang terpilih tahu bahwa mereka tidak bisa lagi hidup dengan sembarangan. Mereka belajar mengawasi pikiran, niat, dan kata-kata mereka. Mereka memahami bahwa setiap pikiran adalah benih. Jika benih itu dipenuhi cinta, ia akan tumbuh menjadi pohon yang rindang dan memberi keteduhan bagi banyak jiwa. Tetapi jika benih itu penuh kebencian, ketakutan, atau iri hati, ia akan tumbuh menjadi duri yang melukai diri sendiri maupun orang lain. Kata-kata pun menjadi hal yang mereka jaga dengan penuh kesadaran. Mereka tahu kata-kata dapat menjadi pedang yang menusuk hati, tetapi juga bisa menjadi obat yang menyembuhkan luka batin. Karena itu, sebelum berbicara, mereka bertanya kepada diri sendiri, apakah ini membangun atau meruntuhkan? Apakah ini membawa terang atau menambah gelap? Niat pun tidak luput dari perhatian. Bagi jiwa-jiwa ini, niat adalah inti dari setiap tindakan. Bahkan ketika tindakan terlihat sama, niat yang berbeda menghasilkan energi yang berbeda. Memberi dengan niat tulus akan membawa berkah, sedangkan memberi dengan niat mencari pengakuan hanya akan membawa kekosongan. Tanggung jawab spiritual inilah yang membuat mereka semakin halus, semakin peka, dan semakin penuh kehati-hatian dalam menjalani hidup. Semesta memperlakukan jiwa-jiwa ini dengan keadilan yang halus dan tepat. Tidak ada sesuatu pun yang terlewat. Setiap energi yang mereka lepaskan akan kembali dengan cara yang seimbang. Seringkali, keadilan semesta tidak datang dalam bentuk hukuman besar yang menakutkan, melainkan dalam bisikan halus yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang peka. Misalnya, ketika mereka menyimpang dari jalannya, ada rasa gelisah yang tak bisa ditenangkan oleh apapun. Mereka bisa saja tersenyum di luar, tetapi di dalam hati ada keganjilan, seakan-akan ada yang patah dari keseimbangan batin. Kegelisahan itu bukan untuk menghukum, melainkan untuk mengingatkan. Ia adalah panggilan lembut agar mereka kembali ke jalan kebaikan, kebenaran, dan misi jiwa mereka. Itulah sebabnya banyak jiwa terpilih melalui fase sulit segera setelah mereka menyimpang dari jalur spiritual. Fase sulit itu bisa berupa kehilangan, kegagalan, rasa kesepian, atau kekecewaan yang mendalam. Dari luar, orang mungkin melihatnya sebagai kemunduran. Namun, bagi jiwa yang terjaga, itu adalah cermin. Cermin yang memperlihatkan apa yang sedang tidak selaras dalam diri mereka. Cermin yang menyingkap bahwa ada pikiran yang tidak jernih, ada tindakan yang tidak tulus, atau ada pilihan yang tidak sejalan dengan misi sejati mereka. Kepekaan inilah yang membedakan jiwa-jiwa terpilih dari banyak orang lainnya. Ketika banyak orang bisa bertahun-tahun hidup jauh dari kebaikan tanpa merasa terganggu, jiwa-jiwa ini segera merasakan keganjilan begitu mereka bergeser sedikit saja dari pusat kebenaran batin. Dan justru karena kepekaan itu, mereka lebih cepat kembali ke penyelarasan. Mereka tidak bisa lama-lama tinggal dalam kegelapan, karena cahaya dalam diri mereka terlalu kuat untuk dipadamkan. Bagaimana cara mereka kembali? Ada banyak jalan, dan setiap jiwa menemukan jalannya masing-masing. Namun, ada benang merah yang selalu muncul, keheningan dan refleksi.
Jiwa-jiwa terpilih tahu bahwa jawaban tidak selalu ditemukan di luar, melainkan di dalam diri. Dengan diam, dengan hening, mereka mendengar suara batin yang membimbing kembali. Pengakuan dan penerimaan. Mereka tidak menyangkal kesalahan. Mereka mengakuinya, menerimanya, lalu belajar darinya. Mereka tahu bahwa kesalahan bukanlah akhir, melainkan guru yang menyamar. Tindakan nyata untuk memperbaiki. Setelah menyadari, mereka tidak berhenti pada penyesalan. Mereka melangkah, memperbaiki apa yang bisa diperbaiki, menebarkan kebaikan baru untuk menyeimbangkan energi yang sempat goyah. Dengan cara inilah, mereka kembali selaras. Dan setiap kali kembali, mereka menemukan diri mereka lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih lembut. Bagi jiwa-jiwa ini, hukum resonansi bukan sekadar teori metafisika, melainkan realitas sehari-hari. Mereka melihat bagaimana sebuah niat baik yang sederhana, misalnya menolong hewan kecil, berbagi makanan, atau sekadar mendengarkan dengan penuh perhatian bergetar jauh melampaui momen itu sendiri. Mereka juga melihat bagaimana sebuah pikiran negatif yang terus dipelihara dapat menarik pengalaman yang selaras dengannya. Jika mereka terjebak dalam ketakutan, hidup terasa penuh ancaman. Jika mereka memilih cinta, dunia terasa penuh kemungkinan. Dengan kesadaran ini, mereka belajar untuk menjadi penjaga energi mereka sendiri. Mereka memilih apa yang akan mereka tanam di dalam pikiran dan hati, karena mereka tahu itulah yang akan tumbuh di ladang kehidupan mereka. Jiwa-jiwa terpilih tidak melihat karunia ini sebagai alasan untuk merasa lebih tinggi. Mereka tahu semakin besar karunia, semakin besar pula tanggung jawabnya. Mereka tidak membanggakan diri sebagai orang istimewa. Justru, mereka merasakan kerendahan hati yang dalam, karena mereka memahami bahwa karunia ini bukanlah hasil usaha pribadi semata, melainkan bagian dari rancangan semesta. Karunia ini adalah amanah. Ia bukan untuk disimpan sendiri, melainkan untuk dibagikan. Bukan untuk meninggikan ego, melainkan untuk melayani kehidupan. Salah satu ciri dari jiwa-jiwa ini adalah rasa haus akan makna. Mereka tidak bisa puas hanya dengan rutinitas kosong. Mereka mencari sesuatu yang lebih besar dari sekadar bertahan hidup. Seringkali, misi jiwa ini muncul melalui perasaan terdalam, dorongan untuk menolong, kerinduan untuk menyembuhkan, panggilan untuk menciptakan, atau keinginan untuk melindungi. Setiap orang memiliki bentuk uniknya sendiri. Ada yang dipanggil untuk mengajar, ada yang dipanggil untuk merawat bumi, ada yang dipanggil untuk menulis, bernyanyi, atau hanya menjadi kehadiran yang membawa ketenangan bagi lingkungannya. Apapun bentuknya, misi jiwa selalu selaras dengan karunia yang telah ditanamkan di dalam diri. Ketika seseorang menjalani misinya, hidup terasa mengalir, dan tantangan pun menjadi bagian dari tarian yang indah. Pada akhirnya, semua perjalanan ini bermuara pada satu hal: hidup dengan kesadaran penuh, kesadaran bahwa setiap pikiran adalah benih, kesadaran bahwa setiap kata adalah energi, kesadaran bahwa setiap tindakan adalah gema yang akan kembali. Dengan kesadaran ini, jiwa-jiwa terpilih belajar untuk hadir sepenuhnya di setiap momen. Mereka tidak lagi hidup dalam autopilot, tetapi menyadari bahwa setiap tarikan napas adalah kesempatan untuk memilih. Memilih cinta daripada ketakutan, memilih kebaikan daripada kelalaian, memilih cahaya daripada kegelapan, karunia jiwa, dan jalan kesadaran. Kesadaran adalah sebuah anugerah yang tidak semua orang menyadarinya sejak awal. Ada jiwa-jiwa tertentu yang seolah dituntun untuk melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Mereka bukan sekadar hidup untuk mengisi ruang atau sekadar bernafas dari hari ke hari, melainkan merasakan dorongan batin yang mendalam bahwa hidup harus memiliki tujuan. Tujuan itu bukan sesuatu yang dangkal atau semata-mata berkaitan dengan pencapaian lahiriah, tetapi sesuatu yang lebih dalam, sebuah panggilan untuk menghadirkan dampak positif, cahaya, dan perubahan di dunia ini. Sejak awal perjalanan mereka, bahkan mungkin sejak masa kecil, ada perasaan resah yang tidak dapat dijelaskan. Mereka merasakan bahwa dunia, dengan segala aturan, tatanan, dan pola kehidupannya, tidak sepenuhnya masuk akal. Ada sesuatu yang seolah ganjil, sesuatu yang terasa tidak selaras dengan kebenaran batin mereka. Mereka melihat penderitaan, ketidakadilan, dan kekerasan yang terjadi di sekeliling, lalu bertanya pada diri sendiri, apakah hidup memang harus seperti ini? Bagaimana saya dapat berkontribusi untuk sesuatu yang berbeda? Bagaimana saya bisa menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penonton dalam drama besar kehidupan?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan sekadar rasa ingin tahu biasa. Pertanyaan itu muncul dari kedalaman jiwa, dari kerinduan untuk menemukan makna yang lebih besar. Dan disitulah perjalanan spiritual mereka bermula, empati sebagai cahaya pertama. Kesadaran ini membuat jiwa-jiwa terpilih hidup dengan lebih banyak empati. Mereka tidak bisa menutup mata terhadap penderitaan orang lain, karena dalam hati mereka ada pemahaman bahwa semua kehidupan saling terhubung. Saat orang lain terluka, mereka pun ikut merasakannya. Saat orang lain bahagia, mereka pun turut bersinar dalam kebahagiaan itu. Empati ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang lembut. Ia membuat mereka berpikir dua kali sebelum bertindak, karena mereka menyadari bahwa setiap pilihan, sekecil apapun, memiliki dampak, seperti riak di permukaan air. Satu tindakan akan menyebar, menjangkau jauh lebih luas dari yang bisa mereka lihat. Mereka mengerti bahwa kebaikan, meskipun sederhana, memiliki daya resonansi yang tak terbatas. Sebuah senyuman dapat menjadi obat bagi hati yang hampir menyerah. Sebuah kata lembut dapat mengubah keputusan seseorang yang sedang berada di ujung putus asa. Sebaliknya, mereka juga sadar bahwa kesalahan, sekecil apapun, bisa kembali membawa pelajaran, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai cermin yang membantu mereka tumbuh lebih bijak. Hukum tabur dan tuai. Salah satu karunia terbesar yang hadir dalam perjalanan ini adalah pemahaman akan hukum tabur dan tuai. Mereka tahu bahwa apa yang ditanam, itulah yang akan dituai. Tidak ada sesuatu pun yang benar-benar hilang. Semua energi yang dikeluarkan akan kembali dengan cara tertentu. Pemahaman ini membuat mereka lebih mudah untuk memaafkan. Mereka tidak merasa perlu menyimpan kebencian, karena mereka tahu bahwa kebencian hanya akan mengekang diri sendiri. Mereka tidak merasa harus membalas dengan tangan sendiri, karena semesta memiliki caranya sendiri untuk menjaga keseimbangan. Ketenangan batin lahir dari keyakinan ini. Ada rasa aman yang mendalam, karena mereka memahami bahwa apapun yang mereka hadapi adalah bagian dari proses. Tidak ada kejadian yang sia-sia. Setiap suka maupun duka membawa pesan, setiap pertemuan membawa pelajaran, dan setiap perpisahan membuka ruang baru untuk pertumbuhan. Karunia yang hidup dalam diri. Jika Anda merasa bahwa segala yang Anda lakukan kembali kepada Anda dengan cepat, jika Anda melihat hidup merespons bahkan terhadap pikiran Anda, maka karunia ini sedang aktif dalam diri Anda. Semakin Anda menghormati hukum ini, semakin ringan dan selaras jalan Anda. Jiwa-jiwa seperti ini berjalan dalam harmoni dengan dimensi spiritual. Mereka tahu bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Selalu ada dukungan, selalu ada cahaya, bahkan di tengah kegelapan terdalam sekalipun. Dengan kesadaran itu, mereka tetap menyalakan cahaya, meski dikelilingi bayangan. Mereka percaya bahwa apapun yang keluar dari diri akan suatu hari kembali lagi, dan itulah alasan mereka terus memilih menebarkan kebaikan. Ada sebuah momen dalam perjalanan batin, ketika seseorang mulai merasakan bahwa dirinya bukan lagi sekadar manusia yang berjalan tanpa arah, melainkan sebuah jiwa yang sedang bangkit, menuju kesadaran yang lebih tinggi. Kebangkitan ini bukanlah peristiwa yang datang tiba-tiba tanpa makna, melainkan sebuah panggilan halus yang perlahan-lahan membuka pintu hati, menggetarkan pikiran, dan membangkitkan cahaya yang selama ini tersembunyi di dalam diri. Kepada Anda yang sedang membaca doa dan renungan ini, percayalah bahwa tidak ada satupun langkah yang sia-sia. Semua pengalaman, baik yang manis maupun yang pahit, adalah bagian dari perjalanan menuju kebangkitan. Setiap luka yang pernah Anda alami tidak hadir untuk melemahkan Anda, melainkan untuk membuka ruang baru, agar cahaya semakin kuat bersinar dari dalam diri Anda. Tentang kebangkitan jiwa. Kebangkitan jiwa adalah momen ketika Anda menyadari bahwa hidup ini lebih dari sekadar rutinitas sehari-hari. Ia adalah kesadaran bahwa setiap nafas yang Anda tarik adalah karunia, setiap detak jantung adalah panggilan untuk hadir sepenuhnya di dunia ini, dan setiap pertemuan adalah jalinan takdir yang penuh makna. Kebangkitan jiwa membuat Anda melihat hidup dengan mata baru. Anda mulai menemukan harmoni dalam hal-hal kecil, keindahan dalam kesunyian, serta pelajaran berharga dalam setiap tantangan. Tidak lagi Anda terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat sementara, karena jiwa yang bangkit mengerti bahwa kehidupan sejati terletak pada kedalaman rasa, kebijaksanaan pikiran, dan ketulusan hati. Doa untuk kekuatan menerima karunia. Wahai jiwa yang sedang bangkit, semoga Anda memiliki kekuatan untuk menerima karunia yang telah ditanamkan dalam diri sejak awal keberadaan Anda. Karunia itu mungkin berupa kepekaan hati,
Mungkin berupa kebijaksanaan, mungkin berupa kemampuan untuk menyembuhkan, menginspirasi, atau sekadar menghadirkan ketenangan di tengah badai kehidupan. Semoga Anda tidak menolak karunia itu hanya karena merasa tidak layak. Sebab, karunia itu bukan untuk membesarkan ego Anda, melainkan untuk mengalir melalui Anda, agar dunia merasakan kebaikan yang lahir darinya. Ingatlah, sungai tidak pernah menyimpan airnya hanya untuk dirinya sendiri. Ia mengalirkannya agar tanah menjadi subur, tumbuhan dapat hidup, dan makhluk lain menemukan kehidupan darinya. Doa untuk keberanian. Mengembangkan karunia tidak cukup hanya menerima, sebab jiwa yang bangkit dipanggil untuk mengembangkan apa yang telah dianugerahkan kepadanya. Semoga Anda memiliki keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman, untuk mencoba hal-hal baru, dan untuk mempercayai bahwa langkah Anda akan selalu dipandu oleh kekuatan yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Keberanian sejati bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kesediaan untuk melangkah meskipun rasa takut itu ada. Semoga setiap keraguan dalam diri Anda digantikan dengan keyakinan, dan setiap kelemahan berubah menjadi peluang untuk bertumbuh. Doa untuk kesabaran menjaga karunia. Setiap karunia membutuhkan perawatan. Tidak ada bunga yang langsung mekar penuh tanpa melewati proses tumbuh, bertunas, berdaun, dan akhirnya berbunga. Begitu pula dengan cahaya Anda. Ia perlu dijaga dengan kesabaran, dirawat dengan ketulusan, dan disirami dengan cinta. Semoga Anda memiliki kesabaran untuk tidak terburu-buru. Semoga Anda mampu melihat bahwa setiap proses, meski tampak lambat, sebenarnya sedang membentuk fondasi yang kuat dalam diri Anda. Kesabaran adalah sahabat sejati dari kebangkitan. Sebab jiwa yang bangkit tahu bahwa tidak ada sesuatu yang abadi yang lahir dari jalan pintas. Doa untuk kebijaksanaan menggunakan karunia. Karunia yang besar membawa tanggung jawab yang besar. Semoga Anda selalu memiliki kebijaksanaan untuk menggunakan cahaya Anda dengan tujuan yang benar. Jangan biarkan cahaya itu dipakai untuk membanggakan diri atau merendahkan orang lain. Sebab cahaya sejati tidak pernah menyilaukan, melainkan menerangi. Semoga Anda selalu ingat bahwa setiap kata yang Anda ucapkan, setiap tindakan yang Anda lakukan, dan setiap energi yang Anda pancarkan akan meninggalkan jejak pada kehidupan orang lain. Semoga jejak itu selalu berupa kebaikan, kedamaian, dan inspirasi. Cahaya yang bukan hanya milik Anda. Ingatlah, cahaya Anda tidak hanya milik Anda sendiri. Cahaya itu adalah hadiah yang dimaksudkan untuk dibagikan kepada dunia. Saat Anda menyalakan cahaya Anda memberi izin kepada orang lain untuk menyalakan cahayanya juga. Seperti lilin yang menyalakan lilin lain tanpa kehilangan sinarnya, begitulah cahaya Anda bekerja. Jangan pernah merasa bahwa apa yang Anda lakukan terlalu kecil. Bahkan senyum yang tulus bisa menjadi cahaya yang mengubah hari seseorang. Bahkan kata-kata sederhana yang penuh kasih bisa menjadi obor yang menuntun jiwa yang tersesat. Cahaya Anda mungkin tampak kecil bagi Anda, tetapi bisa menjadi mercusuar bagi orang lain.